di acara podcast. Tema kali ini adalah Tales of Empowerment KKN Chronicles in Desa Jrai dan juga Desa Cabak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada kedua tamu kita hari ini, dari Mas Surya dan juga Mbak Tiara. Masnya dari prodi apa? Kalau saya dari prodi Teknik Elektro. Semester? Saya semester 8. Kalau Mbak Tiara? Dari prodi Informatika semester 6. Jadi kita lanjut aja ya langsung untuk pertanyaannya. Bagaimana pengalaman kalian dalam menjalani KKN di Desa Jrai ataupun Desa Cabak tahun ini? Yang paling menarik bagi Anda? Dari Mas dulu. Kalau saya, hal yang paling menarik dalam KKN saya di Desa Cabak ya, mungkin yang pertama itu adalah saling mengenal. Yang pertama, pengalaman yang paling menarik itu karena di lingkup KKN kita itu sebenarnya adalah teman-teman satu kampus yang sebenarnya yang sering canda tawa bareng atau guyonan bareng. Cuman ketika kita di KKN ada sifat-sifat yang terhitung itu seperti belum pernah kenal lah, kayak hal tersebut itu. Jadi ada hal-hal menarik dari teman-teman kita itu yang sebenarnya belum kita ketahui. Itu sih. Kalau hal menarik yang lainnya itu selebihnya pembelajaran di masyarakat sendiri sih. Keren. Terus Mbak Tiara? Kalau saya kan di Desa Jrai, kebetulan terkenalnya desa wisata ya. Jadi hampir tiap hari itu bisa pas observasi, itu seringnya ke tempat-tempat wisata, dan selebihnya ya kurang lebihnya sama Mas Surya. Jadi seru ya, kayak hidup bersama-sama, ketemu sama temennya tiap hari. Terus kebetulan juga di situ aku jadi divisi konsumsi. Konsumsi. Jadi sering masaknya tuh bareng-bareng, terus digilir juga gitu. Oh, itu masaknya bareng sama masyarakat? Sama teman-teman. Itu dapurnya ada sendiri apa? Kebetulan kalau di tempatku KKN itu kan satu rumah, Iya. jadi satu. Jadi ada dapurnya sendiri. Dapurnya pakai kompor itu kan? Enggak yang Kompor gas biasa. Oke, next pertanyaannya, ada apa tantangan terbesar kalian selama menjalani KKN dari kedua desa tersebut? Tantangannya itu ketika menjalankan proker di sana. Kebetulan waktu saya KKN itu cuacanya ekstrim, hujan sama angin kencang banget. Jadi untuk menjalankan prokernya agak terkendala dan molor dari perencanaan awalnya. Nunggu sampai hujannya reda dan nggak ada angin. Itu bisa nggak kalau satu hari itu langsung dilakuin, apa bertahap? Waktu itu bertahap ya, karena terkendala cuaca. Terus dari Mas Surya? Kalau dari saya dan teman-teman dari KKN Cabak itu kendala utamanya adalah ya yang utama tadi, hal-hal baru atau sifat-sifat baru dari teman-teman kita yang sebelumnya kita belum tahu. Itu adalah ya pasti yang utama adalah ego dari dirinya masing-masing. Itu pasti kendala utama, itu dari kendala internal. Kalau dari kendala eksternal sendiri dari desa, sebenarnya dari perangkat itu ya sudah support luar biasa. Tetapi kami kesulitan itu di dalam berbaur dalam lingkup masyarakat, karena di sana
mungkin berbeda ya kalau dengan di desa saya. Itu di sana kalau seumpamanya sudah petang gitu ya rumah-rumahnya sudah tertutup. Apalagi kita terkendala waktu jika misalnya kita ingin kenal dengan masyarakat, ya kita punya waktu luangnya sebenarnya adalah pada jam istirahat atau pulang malam sebenarnya. Jadi kita terkendala untuk mengenal lebih dekat lah dengan masyarakat. Jadi cakupannya tidak terlalu meluas saat saya KKN itu. Jadi hanya mungkin di sekitaran posko saja. Di sekitar itu aja ya, cuma nggak bisa kemana-mana berarti. Nggak bisa kemana-mana. Kami sangat lumayan terbatas di dalam gerak karena di sana misalnya seperti toko atau warung kopi atau apapun itu ketika sudah menjelang isya itu sudah mulai tutup semua. Jadi beberapa toko pun bahkan sebelum maghrib pun sudah tutup. Tuh. Kalau buat kayak listriknya gitu gimana? Kalau listrik sih masih aman di sana. Cuman yang menjadi kendala itu di air sebenarnya. Air? Air ya. Padahal situ deket ya? Iya dekat, cuman gini kalau misalnya kita kalau semuanya mati listrik kan tidak bisa ini ya, tidak bisa ngidupin air. Nah, kemudian nanti kalau setelah listrik baru nyala itu pasokan airnya jadi banyak yang pakai karena tadi waktu listriknya mati itu nggak ada pasokan air. Setelah listriknya hidup semua orang langsung buka keran atau pakai akses air ya, jadi yang bawah nanti nggak kebagian ya, jadi nanti kita nunggu. Oh. Kalau Mbaknya sendiri gimana waktu ada kendala cuaca itu kan pasti kan ada kayak apa ya, listrik padam apa gimana gitu. Oh iya. Itu kalau ada yang nggak mandi juga kayak gimana? Kalau di sana tuh awal-awal pada jarang mandi malah karena dingin. Ya sebenarnya terlihat sih dari mereka pulang katanya memang cara mandi. Dingin terus kan kalau di sana itu tuh air dari sumber air mata air langsung. Jadi nek hujan itu airnya yang keluar keruh banget. Sementara dari teman-teman kan sudah terbiasa pakai airnya bersih ya. Terus airnya keruh jadi males kalau mandi. Kalau mati lampu jarang sih di sana. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apa yang menjadi pelajaran berharga bagi kalian secara pribadi dari pengalaman KKN di Desa Derai dan Desa Cabak? Dari Mbak Tiara dulu nggak apa? Pengalamannya itu yang paling utama belajar terjun langsung di kehidupan sosial bermasyarakat ya, cara berbaur sama masyarakat, terus penyesuaiannya, terus berbaur sama teman-teman juga yang mungkin ada beda pendapat. Kalau kayak hidup jadi satu kan harusnya kan udah sering ya sering beda pendapat lah, jadi saling menghargai kalau ada pendapatnya yang berbeda. Terus belajar berumah tangga ya. Belajar berumah tangganya maksudnya tuh masak gitu loh. Kan bangunnya pagi masak, terus nyapke, terus ada piket bersih-bersih juga. Kayak gitu sih. Itu kalau ada yang bikin masalah terus gimana? Alhamdulillah nggak ada, masih aman ya selama saya KKN. Tapi maaf loh ya, kalau ada orang gila gitu gimana?
Alhamdulillah di sana nggak ada. Oh, enak ya. Kayak yang gila itu yang KKN sih. Terus dari masuknya gimana? Pertanyaan pengalaman yang paling berharga ya? Iya. Kalau pengalaman yang paling berharga sih mungkin ada sepenggal cerita. Jadi dulu waktu saya KKN itu saya ikuti dengan masyarakat itu namanya yang rumah yang saya tinggal itu adalah namanya Butik. Kemudian ada saudarane itu adalah mbak dari Butik itu namanya Bu Tutik. Tuh Bu Tutik, kemudian suaminya dari Bu Tutik itu namanya Pak Hardi. Jadi beliau-beliau ini itu sebenarnya yang kami repotkan dalam kondisi KKN saat itu, karena kami juga numpang, kami sering nyusahin mereka. Tapi di saat waktu saya KKN itu, ya kebetulan mbah saya itu kritis waktu itu. Kemudian jadinya saya sering pulang karena mbah sedang kritis. Cuman yang saya merasa sungkan ya, karena saya pulang terus, gitu kan. Cuma dari mereka alhamdulillah menerima baik atau mengizinkan dengan baik atas hal tersebut. Terus kemudian yang paling saya tidak menyangka adalah ketika mbah saya berpulang, saya tidak menyangka bahwasannya beliau-beliau ini itu menyempatkan hadir untuk melayat di rumah saya, padahal jarak antara rumah saya dengan tempat KKN itu juga lumayan jauh. Sedangkan dari mereka hitungannya adalah orang yang saya kenal itu barusan dan juga orang yang saya repoti, tapi tidak menyangkanya beliau-beliau ini itu mau ikut berbelasungkawa, bahkan hadir di rumah saya waktu itu. Jadi ketika mungkin saya tanya waktu itu, bahwasannya kerabat atau seduluran itu ya tidak mandang baru kenal atau tidak, itu yang penting tali silaturahmi harus tetap dijaga. Kalau kita kenal ya, kalau bisa sesama manusia itu harus saling membantu dan berguna untuk orang lain. Itu sih, itu merupakan suatu pengalaman pribadi saya yang merupakan sangat berkesan bagi saya, karena masih banyak orang-orang baik ternyata. Kemudian nih ada pertanyaan khusus. Bagaimana peran dari pemerintah yang ada di sana atau dari perangkat desa itu mendukung program KKN, dan adakah inisiatif khusus yang mereka lakukan? Nah, dari saya dulu. Ya, gak apa-apa. Ya, kalau dari pemerintah desa itu sebenarnya jika dibandingkan dengan KKN di luar Pati, atau mungkin saya yang kurang ngerti ya, mau dikoreksi. Waktu itu ada pernyataan yang menurut saya mengejutkan bagi saya. Itu karena ketika kami baru datang di balai desa, kami ingin melakukan pembukaan, pidato dari Pak Kades waktu itu bilang bahwasannya tidak usah dipikir berat kalau mau KKN di sini. Yang penting kalian bisa berbaur dengan masyarakat saja itu sudah cukup. Kalau seumpamanya ada apa-apa, koordinasikan saja, seperti itu. Mungkin waktu itu bagi saya itu ya mungkin hanya pembukaan biasa. Dan ternyata setelah KKN itu berjalan, hal tersebut itu memang benar adanya. Jadi mereka tidak membebani kami untuk melakukan kegiatan proker atau mungkin
terlalu mendorong kami atau menuntut kami untuk mengikuti proker yang ada di desa. Jadi semampu kami. Ada contoh waktu itu karena kami awal datang, karena kami baru pengenalan di lingkungan desa, terutama di lingkungan posko, kami baru evaluasi lebih lanjut tentang proker yang akan kami jalankan. Akhirnya kita ke balai desa, kemudian ada gak nih dalam waktu dekat proker yang bisa kita lakukan atau proker tambahan yang belum kita siapkan sebenarnya. Dan itu dari pihak balai desa itu menyebutkan bahwasannya ada perencanaan ingin buat running lab waktu itu di desa, kan? Sedangkan waktu itu dari pihak desa itu tidak tahu bahwasannya harganya itu juga terlalu mahal waktu itu. Akhirnya kami koordinasi kira-kira di desa itu ada gak sih yang sekiranya bisa kita mintai sponsor, dan ternyata waktu itu kami dibantu dari pihak desa. Terus kemudian kami juga koordinasi dengan pembimbing KKN waktu itu bisa, dan dari kampus juga siap mensupport untuk kegiatan tersebut. Jadi sebenarnya bukan hanya dari pihak desa waktu itu yang membantu, tapi juga pihak kampus juga membantu waktu itu hingga proker tersebut dilaksanakan. Jadi support dari desa memang benar-benar nyata lah menurut kami, bukan hanya diomong juga terus kemudian tidak menuntut juga, tapi setiap saran kami itu benar-benar disupport waktu itu. Kalau Mbak Tiara sendiri? Kalau support dari pemerintah desa sana itu kebetulan kepala desanya itu kan jarang ada di rumah. Kebetulan lokasi posko KKN-nya itu sebelahan sama kepala desanya. Jadi kalau mau ada proker itu disampaikan dulu sama kepala desanya. Tapi selama kita menjalankan proker di sana itu disupportnya didampingi sama wakil duta pariwisata. Duta pariwisata Pati, namanya Pak Parno. Terus setiap kan sebelum menjalankan proker itu diobservasi dulu lokasinya. Kita ditemenin, terus dijelaskan. Orang itu benar-benar support di segala kondisi. Bahkan hujan gerimis pun juga orangnya siap. Effort banget gitu. Effort banget. Padahal orangnya juga sudah lumayan sepuh. Tapi semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Itu sih kalau untuk tuntutan proker, alhamdulillahnya juga nggak ada. Sebenarnya tuh proker KKN siapa yang buat? Kalau proker KKN sih, kalau dari prosedur yang kita tahu, sebenarnya secara prosedur program kerja KKN itu yang buat adalah yang pertama dari pihak kampus. Itu biasanya memiliki beberapa saran program kerja, karena sebelumnya dari pihak kampus, dari dosen, dari ketua LPPM itu sebenarnya kan sudah survei terlebih dahulu. Itu yang pertama. Jadi dari pihak kampus itu sudah punya saran proker. Terus kemudian mahasiswanya juga sendiri itu survei juga ikut, kemudian terlintas di pikiran atau mungkin dari teman-teman KKN itu juga sudah punya proker sendiri. Terus kemudian adalah proker saran dari masyarakat dan desa. Jadi sebenarnya ada tiga poin lah yang menjadi pusat utama ataupun acuan untuk prokernya, saran proker itu. Jadi ada 3.
Gitu teman-teman. Terus pesan dan saran untuk mahasiswa yang bakalan KKN itu apa dari kalian? Kan saya bentar lagi itu mau apa ya KKN gitu kan, harus mencari wejangan dari kalian dulu. Apa yang harus aku lakuin tuh tolonglah dikasih tahu. Kalau dari saya sih sedikit sini ya, sedikit sedikit cerita lah ya. Apaan tuh? Ya, kalau dari saya mungkin saya lihat dari teman-teman kakak tingkat yang sebelumnya ketika mereka KKN, yang jadi pokok masalah utama itu adalah ego itu, karena mereka merasa karena mereka sudah kumpul, sudah pernah berbaur sebelumnya, mereka merasa mengenal satu sama lain. Tapi ada hal yang menurut saya tidak disadari secara langsung ketika mereka KKN, ketika mereka hidup bareng ya, di satu tempat yang sama, itu akan memunculkan sifat asli. Sifat asli. Jadi mereka sudah merasa mengenal, merasa dekat, merasa mengenal, tapi ternyata tidak. Dan hal tersebut tidak disadari ketika KKN. Jadi mereka merasa paling kenal, kemudian bercanda seperti biasa atau mungkin lebih, karena mungkin sudah berbeda saat itu. Makanya akhirnya hal tersebut yang jadi parameter utama lah dalam perpecahan itu sendiri. Walaupun tidak sampai perpecahan pun, itu paling tidak adalah rasa rasa kecewa atau rasa marah atau rasa tersindir atau apapun. Itu yang utama. Terus kemudian hal yang mungkin harus dijaga adalah bahwasannya ketika nanti kita sudah berbaur di masyarakat, itu kita jangan sampai diam. Kita juga harus sopan, kita harus menghormati, karena di sana kita adalah sebagai tamu, kita sebagai pendatang. Jadi jangan sampai kita seenaknya sendiri. Kalau seumpamanya tidak bisa berbaur di masyarakat pun, paling tidak ketika ada kegiatan di desa atau kegiatan masyarakat, paling tidak ikut. Tidak harus ikut. Jadi harus dari kesadaran masing-masing ya. Iya, kesadaran mahasiswanya sendiri. Kalau dari Mbak Tiaranya apa? Sepertinya memendam sesuatu yang sangat besar gitu loh. Sepertinya saya tahu. Enggak sih, pesannya itu kan kalau KKN itu terjun langsung di lingkungan masyarakat, ya jaga nama baik kampus. Terus prakernya nggak usah muluk-muluk, sebisanya aja. Terus ilmunya diterapkanlah di kehidupan masyarakat yang sudah didapat dari kampus, itu aja. Kalian dengar? Zoom dong. Oke, sekian dari kita bertiga. Saya sebagai moderator hari ini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf bila ada kesalahan ucapan atau ya gitu ceritanya. Semoga kalian suka dan bisa enjoy. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Oke. Tolong jawab. Aku tidak mengerti. Oke, kita dari podcast jurnalistik sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Terima kasih. Astaga.